Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Saya atas nama Yosefina Aldegonda Elokoten, Program Studi Teknik Informatika, kelas B semester 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengenalan sistem operasi. A. Definisi sistem operasi. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Fungsi penting sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dari penggunaan komputer yang tidak perlu. Yang berikutnya B. Tujuan mempelajari sistem operasi. Mempelajari sistem operasi bertujuan agar nantinya mengenal dan mampu merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Juga agar bisa memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, sehingga konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. C. Sasaran sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama. Yang pertama, kenyamanan, yaitu membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua, efisien, yaitu agar penggunaan sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi, yaitu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem yang baru. D. Sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi dalam 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik. Sebagai pengganti sistem komputasi mekanik, pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Generasi kedua memperkenalkan baht processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini,
Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Yang ketiga, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Generasi yang ketiga, tahun 1965 sampai dengan 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrograman untuk menulis program. Yang kedua, eksekusi program, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Yang ketiga, pengaksesan I atau O device. Artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang ketiga, pengaksesan I atau O device. Artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakan mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima, pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan digunakan bersama atau shared system. Yang berikutnya 6, fungsi pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Yang ketujuh, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Yang terakhir, accounting, yang artinya sistem operasi
harus bisa mengumpulkan data statistik, penggunaan beragam sumber daya, dan memonitor parameter kinerjanya. Berikutnya struktur komputer. Bisa dilihat bagannya sudah saya terangkan. Yang pertama, sistem operasi komputer. Yang kedua, struktur I atau O yang terdiri dari A. Interupsi I atau O untuk memulai operasi I atau O. Yang kedua, struktur DMA Direct Memory Access. Yang ketiga, struktur penyimpanan. Struktur penyimpanan terdiri dari memori utama. Yang kedua, magnetic disk. Berikutnya struktur sistem operasi. A. Manajemen proses yang terdiri dari 5 manajemen proses. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Berikutnya saya akan menjelaskan manajemen memori utama. Manajemen memori utama terdiri dari yang pertama, menjaga track dan memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Berikutnya, manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contohnya seperti hard disk, disket, dan lain-lain. Berikutnya, manajemen sistem I atau O sering disebut device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I atau O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan fotokopi, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem I atau O. Yang pertama, buffer. Fungsinya untuk menampung sementara data dari
dari atau ke perangkat I atau O. Yang kedua, spooling. Fungsinya melakukan penjadwalan pemakaian I atau O sistem supaya lebih efisien atau antrian. Yang ketiga, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I atau O tertentu. Yang berikutnya, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab antara lain, yang pertama pembuatan dan penghapusan berkas, yang kedua pembuatan dan penghapusan direktori, yang ketiga mendukung manipulasi berkas dan direktori, yang kelima memetakan berkas ke secondary storage, yang kelima membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Yang berikutnya, sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus: yang pertama, bisa membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang kedua, bisa menentukan pengontrolan yang akan dilakukan terhadap sumber daya. Yang ketiga, bisa memberikan punishment terhadap kesalahan yang terjadi. Berikutnya, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke berbagai sumber daya sistem. Akses tersebut dapat menyebabkan meningkatnya proses komputasi, meningkatnya ketersediaan data, dan meningkatnya kehandalan. Yang berikutnya, Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control car interpreter. Yang berikutnya, layanan sistem operasi. Sistem operasi memberikan layanan sebagai berikut. Yang pertama, eksekusi program. Yang kedua, operasi I atau O. Yang ketiga, sistem manipulasi. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, deteksi error. Sistem operasi memberikan pelayanan ada 3. Yang pertama, resource allocator. Yang kedua, proteksi. Yang ketiga, accounting. Berikutnya, sistem call. Sistem call menyediakan interface antara program atau program pengguna yang berjalan dan bagian OS. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Sistem call ditulis dalam bahasa assembly atau bahasa
tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin atau bahasa C. Contohnya, Unix menyediakan sistem code, read-write, dan operasi I atau O untuk berkas. Yang berikut, mesin virtual. Mesin virtual mesin adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan atau layer dari sistem komputer. Sehingga sistem komputer dengan tersendiri dibangun atas lapisan-lapisan tersebut dengan urutan lapisannya mulai dari lapisan terendah sampai lapisan teratas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau semua bagian fisik komputer. Yang kedua, kernel atau program untuk mengontrol disk dan sistem file, multitasking, load balancing, network, dan security. Sistem program atau program yang membantu general user. Kernel yang berada pada lapisan kedua ini menggunakan instruksi perangkat keras untuk menciptakan seperangkat sistem code yang dapat digunakan oleh komponen-komponen pada level sistem program. Yang berikutnya, perancangan sistem dan implementasi. Target untuk pengguna sebuah sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman dan cepat. Sedangkan target untuk sebuah sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara. Sebagaimana fleksibel, error, dan efisien. Sebuah sistem operasi mempunyai mekanisme dan kebijaksanaan. Yang pertama, mekanisme menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Kebijaksanaan memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Yang kedua, kebijaksanaan memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Yang kedua, kebijaksanaan memutuskan apa yang akan dilakukan. Berikutnya, System Generation, yaitu sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin yang mana setiap sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras seperti booting, yaitu memulai komputer dengan meload kernel. Bootstrap program, yaitu kode yang disimpan di kode room yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori dan memulai eksekusinya. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.